Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum seimbang kayaknya Bapak Ibu antara yang hadir dengan suara yang menjawab salam. Nah, kita ulangi lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti tadi saya yang agak kurang keras mengucapkan salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah solat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan fisik, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih istiqomah mendirikan malam-malam Ramadan ini, yang apabila dilihat dari segi jumlahnya nampaknya berlalunya jumlah hari Ramadan tidak berdampak terhadap jumlah jamaah di Masjid Riyadhus Shalihin. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat tadi kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, adapun judul tausiah kita pada malam ini sesuai yang sudah disusun oleh pengurus adalah laki-laki dayus. Jadi beruntunglah ibu-ibu tidak menjadi topik pembicaraan malam ini dari sisi judulnya, Bu. Tetapi ingat, Bu, sebenarnya semuanya pembicaraan nanti mengenai ibu-ibu yang paling banyak. Judulnya bapak-bapak, tetapi isinya yang paling banyak adalah bagaimana melihat tingkah laku ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dayus di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nomor hadis 2562. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sesuai dengan pembahasan kita saja? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah wad-dayyus. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan
dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pada hari kiamat. Ini hadis ini ada 3. Sengaja tidak kita sebutkan, yang kita sebutkan hanya dayusnya saja. Salah satunya adalah ad-dayus. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Sunan Ahmad, nomor hadis 5372, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah Kemudian ada lagi versi yang kedua, qad haramallahu alaihimul jannah. Jadi kalau redaksi yang pertama tadi la yadkhulul jannah, pasti tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian redaksi yang kedua, haramallahu alaihim jannah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga atas mereka. Salah satunya adalah ad-dayyus. Di dalam hadis ini ad-dayyus itu dijelaskan. Ma huwa ad-dayyus? Ad-dayyus allazi yuqirru fi ahlil khabas. Apa yang dimaksud dengan dayus? Yaitu orang-orang yang membenarkan keburukan dari anggota keluarganya. Kalau kita melihat di dalam beberapa kamus Arab, salah satunya yang diungkapkan oleh Ibnu Munzir di dalam kamusnya Lisanul Arab, bahwa arti dari dayus adalah orang-orang yang tidak cemburu terhadap keluarganya. Dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 406, bahwa ad-dayyus adalah seorang suami atau seorang bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk, perbuatan yang melalaikan perintah Allah yang terjadi di dalam keluarganya. Nah, ini jelas Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa yang diperintah atau siapa yang dituju dan siapa yang mendapat gelar ad-dayyus adalah bapak selaku kepala keluarga, sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi di dalam surat An-Nisa ayat 4, ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu di dalam rumah tangga merupakan pemimpin atas kaum perempuan, artinya atas istrinya. Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang menjadi objek pembicaraan terhadap perbuatan-perbuatan yang melalaikan perintah Allah itu ada 2. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak ini kan ada 2, laki-laki dan perempuan. Anak yang mana yang lebih ditekankan? Yaitu anak perempuan. Nah, jadi jelas Bu, jelas objek pembicaraan kita adalah tanggung jawab seorang suami, seorang bapak dalam rangka mengontrol akhlak, perbuatan
dari istri dan anak perempuannya. Mengapa seorang suami dan seorang bapak dikatakan dayus? Tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada rasa cemburu. Cemburu apa yang dimaksud? Apakah hanya cemburu terhadap laki-laki teman chat istrinya saja? Atau cemburu terhadap laki-laki yang sering menjemput atau menjadi grab atau ojek istrinya saja atau anak gadisnya saja? Maka dayus itu adalah yang pertama, si bapak dan si suami tidak cemburu ketika melihat istri dan anak perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cemburu apabila melihat istri dan anak perempuannya tidak menutup aurat. Bahwa jelas di dalam Al-Quran mengatakan bagaimana pakaian yang terbaik itu. Di dalam Al-Quran tidak ada dia menjelaskan brand, mereknya, apa merek dari kostum atau pakaian atau gamis dari istri dan anak perempuan itu, apakah yang 2,5 juta harganya atau yang di serba 35? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Yang ada adalah walibasut taqwa khairun, bahwa kata Allah pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Ternyata menurut Allah brand atau merek dari pakaian yang terbaik dan yang termahal dunia dan akhirat itu adalah pakaian takwa. Bagaimana kriteria pakaian takwa? Ini menjadi persoalan bagi kita. Kriteria pakaian takwa adalah ketika pakaian yang dipakai oleh istri dan anak-anak perempuannya menutup aurat illa ma zahara minha. Nah, itu jelas. Illa ma zahara minha itu di dalam surat An-Nur ayat 31 dijelaskan oleh Allah. Apa ma zahara minha itu? Kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah dan ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menggambarkan ini dan ini. Artinya kecuali muka, wajah dan telapak tangan. Selain dari muka dan telapak tangan, bagi istri, bagi anak-anak perempuan adalah aurat. Coba kita lihat Bapak Ibu. Hari ini penghancur utama dari sekian banyak perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh istri dan anak-anak perempuan, media terbesarnya adalah ini, Pak. Ini, Bu. Media terbesarnya ini. Percaya enggak, Bu? Mengapa ini? Coba Bapak-bapak tonton TikTok. Kenal semua sama TikTok, Pak? TikTok. Nah, cobalah lihat video-video di TikTok. Yang paling banyak itu pertama perempuan. Mulai dari umur ada 60-an, 50-an,
30-an, 40-an sampai anak kecil. Tetapi objek terbesarnya adalah perempuan. Gaya yang ditampilkan yang pertama memang tidak menutup aurat sama sekali. Melenggang-lenggok segala macamnya, sehingga menjadi perhatian dan menghabiskan waktu oleh banyak kaum bapak dan kaum remaja putra melihat TikTok. Itu baru satu medianya, TikTok. Belum kita melihat medsos yang lain. Kita beranjak ke media tua muda atau yang sudah dianggap jadul, yaitu Facebook. Di Facebook itu ada pepatah bagi ibu-ibu, Pak. Di mana bumi dipijak, di sana selfie dilakukan. Nah, itu. Lihatlah. Rata-rata yang selfie segala macamnya, mulai dari sedang mencukur alis, memasang lipstik, sampai sedang memasang pakaian, apalagi mau pergi ke pasar segala macamnya. Halo guys, sebelum pergi ke pasar selfie dulu dong. Nah, sudah mulai di like dan di komen oleh temannya di Facebook. Pahala atau dosa itu, Bu? Jadi Pak, kalau ada istri kita seperti itu, jangan bangga istri kita banyak di like oleh orang. Jangan bangga istri kita banyak dikomen oleh orang gara-gara dia selfie. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau suami yang tegas, dia langsung ambil HP istrinya, langsung dia lempar. Hati-hati, Bu. Nanti ada yang termakan pengajian saya. Ibu-ibu pas pulang nanti hati-hati, agak dijauhkan HP-nya, Android dan iPhone-nya dari bapak-bapak, karena saking emosinya mendengar pengajian saya. Langsung tujuan utamanya di rumah nanti bukan nasi, bukan pabukoan yang tinggal, tetapi Android dan iPhone ibu-ibu di rumah. Yang dayus itu adalah ketika suami itu lemah. Dari segi apa lemahnya, Pak? Mau enggak bapak-bapak ini dibilang lemah, Pak? Apakah dari segi kelaki-lakian atau keperkasaannya dikatakan lemah? Tidak. Laki-laki yang bisa mengangkat barang setengah ton itu perkasa dari segi tenaga, kuat dari segi fisiknya, tetapi kalau di rumahnya istrinya, anak perempuannya tidak melakukan sholat, tidak menutup aurat, maka dalam posisi itu, dalam posisi bimbingannya, dalam posisinya selaku pemimpin di dalam rumah tangga, di sini dia menjadi dayus. Sehingga fungsinya ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 9, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu tidak terlaksana, bahkan dia membiarkan dirinya dan membiarkan keluarganya untuk dimakan oleh api neraka. Padahal ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita itu, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan ditanya, bagaimana mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kemudian warajulun ra'in,
seorang suami menjadi pemimpin fi ahlihi, di rumah tangganya, wa mas'ulun an fi ahlihi, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memimpin, membimbing dan mengayomi anak dan istrinya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas memberikan pedoman mulai dari asal, mulai dari dasar pondasi membina rumah tangga. Jadi kalau ketika ditanya kapan pendidikan anak itu dimulai, dari umur berapa Pak? Pendidikan anak itu dimulai dalam rumah tangga. Jawabannya bukan dari umur berapa, tetapi dari mulai ketika sang suami, ketika calon bapak mencari calon istri. Dari sana Pak. Itu. Maka hari ini Bapak Ibu, tadi kita harus nasionalis Pak. Jangan nanti hadis, Al-Quran segala macamnya, Ustadz ini ekstrim, Ustadz ini radikal. Tidak. Tadi hari apa Pak? 21 April. Ada yang tahu Pak? Memperingati hari Kartini. Berarti yang memperingatinya adalah Kartono, karena yang diperingati adalah Kartini. Apa kata Muhammad Hatta? Ketika kita mendidik seorang laki-laki, berarti yang kita didik adalah seorang manusia. Tetapi ketika kita mendidik seorang perempuan, yang kita didik itu adalah satu generasi. Karena yang beranak itu bapak atau ibu Pak? Ibu yang beranak itu. Yang menciptakan generasi siapa? Ibu. Yang mendidik generasi siapa? Ibu. Yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak siapa? Ibu, bukan bapak. Bapak taunya sampai di rumah kalau ada uang, menyerahkan uang kepada istrinya, memberi uang jajan kepada anaknya, kemudian marah, kemudian pergi kerja lagi, istirahat, main HP. Kalau ada anak bertanya, tunggu dulu, tanya sama mamamu, tanya sama umimu, papa lagi sibuk kerja, padahal main HP. Ini kerja bapak-bapak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah bi sab'ina sana. Perintah anakmu melaksanakan solat di umur 7 tahun. Kemudian wadribu alaihim bi asyara sinin, bi asyara sana, dan pukul ketika sudah berumur 10 tahun dia meninggalkan solat. Kemudian wadribu alaihim fil madaji. Kalau anak itu berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, mulai umur 10 tahun itu tanamkan Bapak Ibu. Jangan dia suka berpelukan lagi, jangan dia ditempatkan tidur satu kamar lagi, jangan dia saling membuka aurat lagi. Seperti itu rapinya tatanan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menciptakan keluarga muslim dan muslimah. Siapa yang membimbingnya adalah suami. Kalau suami lalai, dayus. Kalau ibu yang membangkang, durhaka. Kalau anak perempuan yang membangkang, durhaka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin agak terlalu panjang atau saya terlalu semangat melihat ramainya Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau yang baik, coba mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi andaikan kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung, pengajian Ustadz terlalu keras, saya yang
itu apakah disengaja atau tidak sengaja, Pak? Karena penceramah, mubalik atau ustadz itu ibarat tukang urut. Coba kita pergi ke tukang urut, ketika diurut sakit, Pak. Apakah terkilir atau keseleo kita, tetapi setelah diurut beberapa kali, insya Allah sehat. Mungkin begitulah. Jadi yang ada patah, terkilir atau keseleo itu merasa sakit, tetapi kalau tidak ada masalah tidak apa-apa, Pak. Yakinlah, Pak. Demikian, lebih kurang mohon maaf, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi